Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama panutan yang merupakan simbolnya para wali Allah. Riwayat tentang kelahiran beliau menurut Imam Az-Zahabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir di kota Ghilan, Jailan atau Jilan. Kota tersebut merupakan bagian dari wilayah terpencil di Tabaristan ataupun Irak. Dia dilahirkan pada awal bulan Ramadan pada tahun 471 Hijriah. Namun ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau beliau lahir pada tahun 470 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir dari orang tua yang masih memiliki tali nasab kepada Rasulullah SAW, yakni ayahnya yang bernama Abu Saleh bin Musa bin Abdullah bin Yahya al-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa al-Ju'awaini bin Abdullah al-Makhdili bin Hasan al-Mustanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasab ayahnya itu yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ibunya pun yang bernama Syarifah Fatimah bin Abdullah al-Somai bin Abu Jamaluddin bin Mahmud bin Tohir bin Abu Atta Abdillah bin Kamaluddin bin Isa Alauddin Muhammad al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Khazim bin Ja'far As-Siddiq bin Muhammad al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain al-Sahid bin Fatimah radhiyallahu anha. Kedua orang tuanya masih bersambung tali keturunan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keunikan ketika kelahiran beliau, yaitu pada malam kelahirannya, Syekh Abdul Qadir Jailani diliputi banyak cahaya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Pada saat melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya Syarifah Fatimah itu sudah berusia 60 tahun. Sosok Syekh Abdul Qadir ini terkenal sudah berpuasa sejak dia lahir, dikarenakan sebab sejak dilahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani menolak untuk menyusu dan baru mau menyusu setelah berbuka puasa ataupun pada waktu orang-orang berbuka puasa. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir terdapat jejak kaki Rasulullah SAW, yaitu ketika pundaknya dijadikan tangga pada saat Rasulullah hendak menaiki Buraq pada malam Isra dan Mi'raj. Semasa kecilnya, Syekh Abdul Qadir Jailani selalu menerima bimbingan pembacaan dasar Al-Quran dari kedua orang tuanya dan juga kakeknya, sehingga ia dapat menghafal Al-Quran dalam usia yang masih sangat belia ketika itu. Fatimahlah sang ibunya yang mempunyai peran penting dalam mengasuh dan membentuk wataknya. Hal ini disebabkan ayahnya yang telah tutup usia sejak Syekh Abdul Qadir Jailani masih kanak-kanak. Perjalanan menimba ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang memiliki lika-liku yang luar biasa. Tahun demi tahun Syekh Abdul Qadir Jailani tumbuh besar dan ingin pergi untuk menimba ilmu ke negeri Baghdad. Ia pun memberanikan diri untuk izin kepada sang ibundanya. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu Fatimah merasa sedih dan takut saat mendengar keinginan putranya pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu. Hal ini dikarenakan ibunya sudah berusia tua dan ibunya berpikir tidak bisa melihat anaknya untuk selama-lamanya. Namun hingga pada akhirnya sang ibunya pun memberi izin untuk pergi seraya berwasiat agar Syekh Abdul Qadir Jailani untuk selalu bersikap jujur dimanapun dia berada. Ibunya pun berpesan kepada Syekh Abdul Qadir, "Wahai anakku, semoga Allah selalu menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar aku tidak akan bertemu lagi dengan dirimu sampai hari kiamat. Dan aku titip pesan kepadamu wahai anakku, janganlah kamu berkata bohong
Bersikaplah jujur dalam situasi dan kondisi apapun, karena itu akan menghantarkan menjadi orang yang soleh. Nasihatnya inilah yang sangat meresap ke dalam kalbu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ketika dia meminta izin kepada sang ibundanya untuk pergi menuntut ilmu. Singkat cerita pun, Syekh Abdul Qadir pergi ke negeri Baghdad. Setibanya di negeri Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak diterima di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Namun penolakan tersebut justru memberikan hikmah kepadanya. Hingga pada akhirnya beliau berjalan kepada ulama-ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farra, dan Abu Sa'ad Al-Muharrimi. Sampai pada akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mampu menguasai ilmu usul, tasawuf, dan perbedaan pendapat para ulama. Di samping itu beliau juga mempelajari ilmu hadis kepada ulama hadis yang terkenal pada saat itu. Salah satunya adalah Abu Ghalib Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Bakili. Adapun pendalaman ilmu fikihnya belajar pada ulama fikih mazhab Hambali seperti Sa'ad Al-Mukharrami. Sedangkan di bidang bahasa dan sastra belajar dari Abu Zakaria Ibnu Ali Al-Tibrizi, serta di bidang tasawuf beliau belajar dari Hammad Ibnu Muslim Ad-Dabbas. Melihat kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat luar biasa ini, Abu Sa'ad Al-Mukharrami menyerahkan sekolah miliknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia mengelola dengan sungguh-sungguh sampai dia bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Beliau ini digelari dengan Sultan Aulia ataupun pemimpin para waliullah karena keluasan ilmunya beliau yang sangat luar biasa. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimallah masih kecil ataupun pada usia belajar, Baghdad itu pernah dilanda krisis pangan yang sangat hebat. Akibatnya banyak orang yang mengalami kesulitan meski sekedar mencari makan penganjal perut, termasuk yang dialami oleh beliau. Dalam suatu riwayat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menceritakan sendiri kondisi yang beliau alami. Beliau berkata, "Aku pernah makan sisa daun kol dan juga daun selada yang aku punguti dari tepi-tepi sungai. Namun pernah pada suatu hari seperti biasa karena sedang lapar, beliau pun pergi ke tepi sungai tempat beliau memunguti sisa sayur bayur. Tapi ternyata kali ini beliau mendapati tempat itu telah didatangi oleh banyak orang miskin yang juga sedang kelaparan. Syekh Abdul Qadir kecil pun berlalu pergi dari tempat itu, padahal saat itu ia merasakan kelaparan yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau kembali ke madrasah dan beriktikaf dalam masjid dalam keadaan lapar yang tak tertahankan. Beliau mengungkapkan keadaannya saat itu. "Sepertinya keadaanku saat itu sudah dihampiri oleh kematian," ungkap beliau. Ketika Syekh Abdul Qadir dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid membawa beberapa potong roti dan juga daging panggang. Ia duduk di tempat yang tak jauh dari Abdul Qadir muda. Lalu beliau melahap makanan yang ia bawa. Saat itu tak sadar mulut beliau ikut terbuka karena benar-benar merasa kelaparan. Tiba-tiba sang pemuda itu menoleh kepada beliau seraya berkata, "Bismillah, makanlah wahai saudaraku." Awalnya beliau menolak, namun pemuda itu mendesak sampai ia bersumpah untuk memberikan makanannya kepada beliau. Akhirnya Syekh Abdul Qadir makan sebagian makanan yang diberikan kepadanya. Sang pemuda itu lalu melontarkan beberapa pertanyaan kepada beliau tentang apa pekerjaannya dan dari mana asalnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani pun menjawab pertanyaan dengan menjelaskan bahwa ia adalah penuntut ilmu dari daerah Jailan. Sang pemuda itu pun berkata, "Aku juga dari Jailan. Apa engkau mengetahui seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir? Dia dikenal sebagai cucu Abdillah Sauma'i Az-Zahid," tanya pemuda itu. Syekh Abdul Qadir menjawab, "Itulah aku.
Aku adalah Abdul Qadir. Mendengar jawaban itu, entah mengapa sang pemuda itu tiba-tiba gemetaran dan wajahnya berubah menjadi merah. Lalu dengan suara parau ia pun berkata, "Demi Allah wahai saudaraku, aku tiba di Baghdad sedangkan bersamaku hanya ada sedikit bekal yang tersisa. Aku telah bertanya tentang dirimu, tetapi tidak ada yang bisa menunjukkanku kepadamu. Bekalku pun habis. Selama 3 hari ini aku tidak mempunyai uang untuk makan, selain uang milikmu yang dititipkan oleh keluargamu yang ada padaku. Ini hari keempat dan bagiku hartamu saat ini seperti bangkai yang telah halal bagiku karena darurat. Maka aku mengambil uang titipan untukmu seharga roti dan daging panggang ini. Sekarang makanlah dengan tenang, karena ini adalah milikmu. Aku sekarang adalah tamumu, yang sebelumnya kamu adalah tamuku." Lalu pemuda itu pun melanjutkan, "Wahai Abdul Qadir, ibumu telah menitipkan kepadaku uang sebesar 8 dinar ataupun setara dengan sekarang ini sejumlah 32 juta yang ibumu titipkan melaluiku kepadamu. Aku tidak mengkhianatimu dalam hal ini sedikit pun wahai saudaraku." Lalu Syekh Abdul Qadir pun menjawab dengan jawaban yang sangat lembut yang menenangkan pemuda itu dengan mengatakan bahwa beliau tidak mempermasalahkan perihal itu. Setelah itu lalu Syekh Abdul Qadir pun memberikan sebagian uang yang tersisa dan juga makanan kepada pemuda tersebut yang dititipkan uang oleh ibunya kepada dirinya. Sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terkenal sebagai pemimpin para wali yang diakui kewaliannya dan memiliki banyak karomah-karomahnya. Salah satu karomah beliau adalah bisa menghidupkan orang mati ketika berhadapan dengan orang Yahudi. Kisahnya bermula dari perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam soal keagungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir pun mengatakan kalau dia pun bisa menghidupkan orang mati meskipun dia bukan seorang nabi. Suatu saat di hadapan orang Nasrani itu, dia membelahkan kuburan dan menghidupkan orang mati. Setelah melihat itu, seketika orang Nasrani takjub dan juga memutuskan menjadi mu'allaf setelah melihat karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selain itu, beliau juga pernah menurunkan buah apel dari langit. Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Abbasiyah, datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat kepadanya. Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya. Lalu melalui tangan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, apel itu jatuh dari langit ketika dia mengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apel untuk khalifah tercium bau busuk banyak ulat saat dikupas, sedangkan untuk Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan juga manis. Rupanya bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang zalim, sedangkan harum karena di tangan seorang wali Allah. Selain 2 karamah yang tercantum di atas itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini juga memiliki begitu banyak karamah-karamahnya yang sangat luar biasa di luar nalar manusia. Kehebatan lainnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani adalah beliau adalah pendiri tarekat Qadariyah. Syekh Abdul Qadir tidak lepas dari mengajar tafsir, hadis, fikih, perbandingan mazhab, akidah, nahwu, dan membaca Al-Quran dengan beragam qiraah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengeluarkan fatwa menurut 2 mazhab, mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Ahmad bin Hambal. Fatwanya dihadapkan kepada ulama Irak yang membuat mereka takjub pada kefaqihan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketekunan beliau dalam menuntut ilmu, beliau tidak pernah keluar dari madrasahnya kecuali pada hari Jumat untuk melakukan salat Jumat di Masjid Jami' di Baghdad. Setiap malam, Syekh Abdul Qadir meminta orang rumahnya untuk menggelarkan makanan. Ia makan bersama para tamu yang hadir. Ia juga tidak segan untuk duduk bersama orang-orang terpinggirkan. Syekh Abdul Qadir terkenal sabar menghadapi para santrinya.
Syekh Abdul Qadir ini adalah orang yang senang menghibur hati orang kafir. Ia juga orang yang senang mencari sahabatnya yang lama tidak jumpa. Beliau dikenal sebagai orang yang pemaaf atas kekurangan dan kesalahan para sahabat-sahabatnya. Singkat cerita, pada hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, putranya yang bernama Abdul Jabbar bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bagian tubuh mana yang dirasakan sakit oleh ayah?" Lalu Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Wahai anakku, semua organ tubuhku terasa sakit kecuali hati nak, karena ia selalu bersama Allah." Syekh Abdul Qadir kemudian mulai mengulang-ulang kalimat, "Ista'antu bila ilahi illallah, subhanahu wa ta'ala, al-hayyul ladzi la yakhshal fawat, subhana man ta'azzaza bil qudrah, wa qaraha ibadahu bil maut, la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah." Aku minta tolong kepada yang tiada Tuhan selain Allah, zat hidup yang tidak takut pada kehilangan, maha suci zat yang perkasa dengan kekuasaannya, dan menundukkan hambanya dengan kematian. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syekh Abdul Qadir kemudian terdengar mengucapkan Allah, Allah. Syekh Abdul Qadir pun terus-menerus mengulangkan perkataan Allah, Allah. Akhirnya suara Syekh Abdul Qadir Jailani perlahan mengecil sebelum akhirnya berhenti senyap, sementara lidahnya menempel pada langit-langit mulutnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam hari pada usia 90 tahun pada tanggal 21 Februari tahun 1166 Masehi, bertepat di Baghdad, yaitu Irak. Salat jenazah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diimami oleh putranya yaitu Abdul Wahab, yang kemudian diikuti oleh 49 anaknya dari 4 istrinya. Salat jenazah juga dilakukan oleh khalayak ramai yang terdiri atas santri, pengikut, dan juga para sahabatnya. Jenazah Syekh Abdul Qadir Jailani dimakamkan di serambi madrasahnya. Pintu madrasah tidak dibuka hingga siang hari. Sementara masyarakat luas pergi bergegas untuk mensalatkan dan juga menziarahi makamnya. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang perjalanan Sultanul Aulia ataupun pemimpin para wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang terkenal dengan karamah yang luar biasa dan juga diyakini kewaliannya. Semoga bermanfaat dan juga menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.